Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Kamu nih Kamera Murah dan Unik. Kali ini saya ingin membahas sebuah lensa dengan aperture f1,2 dan harganya ini sangat murah banget Gan. Cocok buat mirrorless APS-C Gan biar bisa ngasilin foto yang bokeh banget. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita bahas tentang lensa ini Gan. Lensa yang saya bahas adalah TT Artisan 50mm f1,2. Lensa ini cocok buat mirrorless APS-C Gan ya, baik dari Sony, Canon, Fujifilm bisa dipakein lensa ini Gan. Dan yang saya suka dari lensa ini adalah dengan harga 1,5 juta kita bisa mendapatkan lensa dengan build quality yang bagus banget dan bentuknya itu lumayan compact lah untuk ukuran lensa fix, dan juga aperturnya tuh f1,2 Gan. Cocok buat Agan ngasilin foto yang bokeh banget. Dan fokalennya di angka 50mm atau equivalent di full frame itu 75mm. Ya semi-semi potret lah. Jadi kita bisa ngasilin foto potret dengan blur yang bagus banget Gan. Oke, sekarang kita akan bahas tentang build quality dari kamera ini. Untuk build quality dari lensa ini sangat bagus ya. Pokoknya lensa ini tank banget lah. Hampir di semua bagian lensa ini terbuat dari metal. Dan bentuk fontnya itu lumayan bagus lah Gan, kayak klasik-klasik gitu. Jadi kalau kita pasangin di kamera yang bentuknya retro kayak kamera mirrorless Fujifilm, cocok banget Gan. Ya meskipun fontnya beda ya. Kalau untuk beratnya sih sekitar 330 gram. Menurut saya sih agak berat ya untuk lensa sekecil ini. Ya dengan berat segitu masih bisa kita maklumin lah, namanya juga dari metal ya. Sekarang kita lanjut ke ring aperture dari lensa ini ya. Ring aperturnya itu unik Gan, berada di depan. Dimulai dari f1,2 sampai f16 ya, lumayan panjang lah jangkauannya. Dan di ring aperturnya ini ada semacam kayak tonjolan kecil gini Gan. Jadi pas kita ngatur itu lumayan nyaman lah Gan. Untuk blade-nya itu ada 10 buah Gan. Jadi kalau buat bokeh pasti lumayan bulat lah karena blade-nya ini lumayan banyak. Dan yang saya suka dari lensa ini adalah ring aperturnya itu bukan yang loose gitu Gan, tapi yang ngeklik. Jadi di setiap stop akan berhenti gini Gan, nggak langsung loose. Kalau buat saya sih untuk fotografer sangat bagus ya, karena dengan klik kayak gini pasti kita kalau ngatur aperture itu nggak gampang keubah Gan. Cuma buat fotografer mungkin ini sedikit PR ya. Ya untuk videografer mungkin perlu kayak penyesuaian lah untuk menggunakan lensa ini. Sekarang kita lanjut ke ring fokus dari lensa ini Gan. Ring fokusnya ini lumayan halus ya Gan, meskipun nggak bisa diputar 360 derajat, mungkin nggak sampai 180 derajat Gan. Ya lumayan lah buat kita nyari fokus jadi lebih presisi. Dan di bagian depannya ini menggunakan filter 52mm. Ya lumayan kecil lah untuk bentuk filter. Dan uniknya yang saya suka adalah bentuk dari tutup lensa depannya ini Gan. Nggak seperti lensa lain yang biasanya tuh bentuk tutupnya cuma ditempel-tempel gitu aja. Kalau di lensa ini bentuknya tuh klasik banget Gan. Jadi kita perlu putar kayak gini baru kita bisa nutup lensa ini. Memang sih agak ribet ya, apalagi kadang kalau kita pengen ngejar momen tapi bentuk tutup depan yang diulir gini jadi lebih aman Gan. Jadi kalau kita taruh di tas tuh nggak gampang lepas, karena saya pengalaman kalau pakai filter yang cuma bentuk ditarik dilepas gitu sering lepas sih. Kalau ini pasti aman sih Gan, walaupun lebih ribet. Dan satu lagi, tutup depannya ini terbuat dari metal ya, jadi kelihatan solid banget sih Gan. Oke Gan, tadi kita sudah bahas beberapa spek singkat dari lensa ini. Sekarang ayo kita coba lensa ini ke lapangan Gan. Saya pengen buktiin, reviewer lain katanya lensa ini tuh bokehnya bagus banget ya. Dan juga kualitas fotonya tuh lumayan bagus. Ya ayolah kita coba Gan.
Oke kan, sekarang saya berada di sebuah jembatan di daerah pesisir di Bali. Saya mau mencoba lensa saya ini, guys. Titik artisan 50mm f1,2 saya pasangkan di Fujifilm X-E3. Penampakannya lumayan bagus kan ya. Cocok buat Fujifilm X-E3 nih. Kamera dan lensanya sama-sama nggak terlalu besar. Ya karena sekarang lagi gerimis, nggak terlalu banyak objek yang bisa difoto. Saya mau foto daerah-daerah sekitar aja nih guys. Tuh, ada pemancing. Kita mau foto-foto dia aja guys. Oke, sekarang ayo foto-foto guys. Kita lihat hasil fotonya dari lensa ini. Dan juga mungkin saya tambahkan beberapa foto lain yang saya sudah ambil menggunakan lensa titik artisan ini guys. Kesimpulan dari lensa ini menurut saya sih, untuk harganya yang cuma 1,5 juta, lensa ini tuh banyak keunggulannya sih kan. Yang pertama dari bodinya yang sangat kecil, build quality-nya yang tank banget, dan bukaan terbesarnya tuh f1,2. Jadi bisa menghasilkan foto yang sangat bokeh, dan juga bokehnya tuh saya rasain creamy banget sih kan. Ya memang sih ada kekurangan ya, apalagi kalau kita pakai di aperture f1,2. Lensa ini tuh cenderung gambarnya tuh akan sedikit soft kan. Ya memang sih di tengah nggak terlalu soft ya, tapi yang soft itu di bagian pinggir-pinggirnya gitu kan. Dan juga ada sedikit vignette-nya. Tapi kalau misalnya Gan mau gambarnya nggak terlalu soft dan nggak ada vignette-nya, bisa di stopping down ke f2 sampai f4 lah. Itu menurut saya sih ketajaman paling maksimal dari lensa ini. Untuk purpose fringing,
Ya seperti lensa manual Cina yang murah-murah itu, memang lensa ini masih ada sih Gan. Apalagi kalau Agan foto objek yang kontrasnya itu kelihatan banget. Contohnya Agan moto ranting pohon dan juga langit, itu kelihatan banget pasti di ujung-ujung ranting pohonnya itu ada purple fringingnya itu Gan. Tapi misalnya Agan turunin aperturnya ke f4 sampai ke f8, purple fringingnya itu agak berkurang sih Gan. Ya namanya juga lensa Cina ya. Memang kalau saya lihat sih dari nggak cuma TT Artisan ini aja sih Gan. Kayak merek Seven Artisan, merek Viltrox, merek Samyang, biarpun nggak dari Cina ya. Kalau Samyang kan dari Korea. Sama juga sih kalau lensa-lensa manual. Kekurangannya sih di bagian itu sih Gan. Tapi uniknya untuk flare di kamera ini lumayan bagus menurut saya sih. Flare-nya itu bagus bulat gitu loh, nggak kelihatan berantakan. Ya mungkin coating di lensa ini lumayan bagus ya Gan. Menurut saya lensa ini tuh cocok banget buat Agan yang pengen ngasilin foto potret yang bokeh banget, tapi dengan budget yang sangat murah Gan. Ya memang sih lensa ini nggak sebaik kayak lensa-lensa, misalnya lensa asli dari kamera, kalau dari Fuji, lensa Fujinon gitu. Tapi kan harganya misalnya ya Gan, ini lensa 50 mili f1,2, bandingkan dengan lensa 56 milinya Fuji itu harganya sudah berapa kali lipat dari lensa ini. Jadi nggak bisa kita bandingkan Gan. Kalau saya pribadi sih suka banget lensa ini untuk dipakai street fotografi karena bentuknya kecil dan juga build quality-nya itu tank banget. Jadi kita pasti ngerasa aman lah kalau kita bawa kemana-mana. Karena kalau kita bawa lensa ini dan kepentok dikit, pasti masih bagus lah Gan. Apalagi dengan manual fokus ya. Jadi kita nggak perlu takut autofokusnya itu bermasalah. Cuma buat sebagian orang sih, focal length 50 mili di APS-C atau 75 mili di full frame kurang cocok ya buat street. Mungkin Agan bisa pertimbangkan beli lensa TT Artisan yang lebih lebar dari ini Gan, yaitu 35 mili f1,4 sih kalau nggak salah. Itu mirip-mirip dah, build quality-nya mirip-mirip, hasilnya juga mirip-mirip. Tapi kalau yang itu f1,4 sih Gan. Oke, sekian video dari kamu nih hari ini. Kalau Agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya tentang fotografi. Misalnya Agan ada rekomendasi atau ada pertanyaan tentang lensa ini, langsung aja komen di bawah Gan. Sekian dari saya. Dan jangan lupa Gan, tetap motret. Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Seng. Kau bisa salah. Goblok kan. Jangan ketawa. Kok ketawa? Biasa ya nih menghilangkan ini. Kok ketawa? Aku bisa salah. Jauh sekali. Dia nak ketawa. Suara ini dia. Seneng kan lihat